Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai dari pantun ya, Bapak Ibu. Mentari terbit gelunglah tinggi, pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan selamat pagi. Mari kita upayakan kelancaran acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan limpahan dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan PMO level sekolah yang keempat pada hari Kamis 18 April 2024 di ruang guru yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SDN 066668 Medan, Dr. Deli Kusuma, SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 066668 Medan. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini dan sebagai bentuk rasa syukur serta demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Ali Usman. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk mengambil berkahnya dan pertemuan ini, mari kita memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kiranya dari awal hingga akhir kegiatan kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, bersama kita akan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Ibu Widya Ningsih. Kepada hadirin dipersilakan berdiri, kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu marilah kita dengarkan dan simak secara bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah UPT SDN 066668 Medan. Kepada Ibu Dr. Deli Kusuma, SPD MSI, dipersilakan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. How are you today? Thank you. Alhamdulillah. Selamat pagi untuk kita semua. Salam guru hebat. Guru-guru yang saya hormati dan saya cintai.
sangat bersyukur berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya. Marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kegiatan PM oleh Persekolah ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti rutinitas yang sudah kita jadwalkan setiap 2 bulan sekali untuk PM oleh Persekolah, yang mana pada kegiatan ini PM oleh Persekolah di bulan April ini adalah yang keempat. Mudah-mudahan kegiatan kita sampai di akhir pada bulan Juni nanti lancar dan seluruh kegiatan-kegiatan kita mendapat manfaat untuk kita semua. Itu barangkali untuk mengawali kegiatan kita. Kita lanjutkan aja ke perundungan ya. Perundungan ini yang melatar belakanginya karena ini adalah satu musibah di negara kita. Musibah terbesar di dunia pendidikan. Kenapa? Saat ini musibah yang berfokus pada dunia pendidikan itu adalah bullying ya. Hal semacam ini yang merupakan cikal bakal yang nantinya akan melahirkan generasi kita menjadi generasi yang benar-benar ataupun generasi yang berpotensi menjadi kriminal. Ini adalah PR kita, tanggung jawab kita sebagai guru dan sebagai kita adalah sekolah, sebagai guru, sekolah pengemban anak-anak pendidikan yang untuk menanamkan bagaimana cerdas berkarakter bagi sejauh kita agar mampu menciptakan generasi terbaik tanpa ada kekerasan di masa depan. Artinya, bullying ini juga kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi teladan, jadi contoh buat orang kita di sekolah. Kalau di antara kita ini ada bullying, tentu anak-anak itu mencontoh. Jadi, saya berharap semua guru yang ada, warga sekolah yang ada di sini ini, mari dari sejak dini kita mencegah bullying. Pengertian perundungan atau pembulian itu ini bukan hal yang biasa kita dengar ya, di mana-mana ada bullying, tetapi harus memang kita pahami bagaimana apa pengertiannya, cara mengatasinya juga harus kita ketahui. Perundungan atau bullying itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada nggak di dunia maya itu perundungan? Banyak. Bahkan anak-anak kita ya, itu dia sudah memiliki media sosial. Dia tidak tahu apa kalau dia komentar, dia tidak tahu, dia tidak dipahaminya kalau semua orang bisa membaca apa yang dia tuliskan. Apa yang dikomentarinya dia tidak paham. Jadi ini tugas kita bersama. Kalau dia punya FB, punya WA, disampaikan ke anak-anak. Kita mulai dari situ ya. Supaya dia bisa memfilter bahasa-bahasa yang akan disampaikannya ke umum itu. Perundungan itu kan tentu membuat kita itu tidak senang. Tadi sudah ada jenis-jenis sudah saya sampaikan bahwasanya jenis-jenis perundungan itu ada perundungan fisik, perundungan verbal, kemudian ada cyberbullying, kemudian pelecehan seksual, perundungan emosional. Kadang-kadang perundungan emosional ini ya bahasa-bahasa yang kurang pas, ya yang bisa menyakitkan kita, bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa itu muncul bukan karena kita ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan. Mungkin kita kondisi kita itu ada masalah di rumah, kita bawa ke sekolah. Jadi orang cakap aja sakit gigi, orang cakap aja salah. Cocok rasa dia kan. Jadi begitu juga tugas dan PR kita Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dari kelas. Dalam bullying atau perundungan ini tentu ada penyebab. Apa sih penyebab bullying itu Bapak dan Ibu? Coba dulu salah satu dari Ibu coba. Penyebab bullying itu sering melihat orang keluar dekat, sulit untuk bersosialisasi.
sosialisasinya bagaimana? Ini tuh gini, ibu menyampaikan, saya menyampaikan ini hanya mengingatkan kembali bahwasanya di dalam rapor pendidikan kita itu masih terdata warna merah tentang perundungan ini. Kadang-kadang kita lalai, itu aja. Bukan berarti bapak dan ibu dampak bullying itu tidak tahu. Anak-anak itu kalau dampak bullying itu pasti trauma. Ada nggak berpotensi bunuh diri? Ada. Inilah tugas kita ya bapak dan ibu ya. Berat tugas guru, ya kalau kita bikin berat. Mudah, mulia, luar biasa sungguh mulia tugas kita. Lanjut ibu. Jadi tadi sudah ada penyebabnya, dampaknya, kemudian tentu ada bagaimana cara mengatasinya. Saya paham bapak dan ibu semua ini, guru-guru yang hebat itu tahu bisa mengatasi bagaimana cara mencegah bullying tadi. Coba dari ibu apa dulu? Ibu sering karena megang anak fase A sering terjadi bullying. Mendeteksi tindakan bullying sejak dini. Yes. Mengajak anak berempati dan berkomunikasi. Luar biasa tepuk. Coba apa? Kira-kira apa? Cara mencegah bullying kira-kira akan terjadi bullying di kelas Bapak. Bagaimana cara mencegahnya? Membuat pos pengaduan di sekolah. Ya, iya itu yang utama. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin ibu bisa juga. Salah satu cara mencegah bullying, baik kita sebagai orang tua di rumah ataupun sebagai guru di sekolah, kita harus memberi contoh teladan serta edukasi yang baik. Lanjut ada kira-kira lagi bu? Bisa juga dengan membuat peraturan yang tegas, kemudian membantu pelaku bullying menghentikan perilaku buruknya tadi untuk tidak diulangi lagi, dan selanjutnya membuat pos pengaduan. Iya. Kira-kira begitu. Saya bangga kepada bapak dan ibu semua. Dampaknya paham ibu semua dampaknya ibu. Cara mencegahnya juga luar biasa pemahaman bapak dan ibu tentang cara mencegah bullying. Itu memang tidak gampang sih ibu cara kita mencegahnya. Tentu membuat pos pengaduan ini yang menjadi PR kita ya, yang juga tindakan kita, action kita ke depan membuat pos pengaduan. Ini bisa kita buat ini. Keterbukaan perasaan murid ini, poster-poster murid kita, bagaimana dia berkelakuan baik, bagaimana dia di kelas kita melihat bahwa dia pernah ini bukan kemarin ya. Ada nggak seperti ini? Ini bermain ada nggak seperti ini? Kenapa dia bisa bermain peran seperti ini? Karena terjadi di luar kita rumah. Kalau hitam kali, tidak mandi kali ya. Namanya suka hitamnya, saya bilang iya, ini bu, apanya? Dia belajarnya banyak-banyak kali, diculiknya sama mamanya, bullying kan? Bullying. Kita kan hanya bawa uang jajannya banyak. Itu tugas kita juga. Kenapa dia bawa uang jajannya? Kita kan dari awal mengarahkan anak-anak itu supaya membawa makanan dari rumah karena itu lebih sehat. Kira-kira berapa ya? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini meliputi tentang bullying, satu tema yang sangat baik ya diterapkan di sekolah kita. Perundungan atau bullying di SD 68 itu lebih banyak ke verbal ya, daripada ke prakteknya, ke fisiknya. Tadi ada beberapa RTL yang kita susun, mulai dari sosialisasi, kemudian kita buat poster bullying, yang ketiga tadi pengaduan. Pos pengaduan sebelumnya kita akan bentuk tim. Nah, kalau di sekolah lain ada namanya tim anti bullying. Ya, dan itu
siapa timnya dari guru-guru. Semua RTL yang kita lakukan sudah sangat baik, di mana pembulian tadi bisa saya tambahkan Bu, perundungan itu kegiatan yang menyakiti hati anak-anak yang berdampak ke depannya. Jadi ketika kita membuli saat ini, anak-anak membuli, dampaknya nanti setelah dia dewasa atau dia remaja. Banyak tindak-tindak kriminal, ya, misalnya ada pembunuhan berantai atau di sekolah dia prestasinya menurun, gitu kan? Dia melakukan pembunuhan itu karena dia mengalami pembulian sebelumnya, gitu kan? Nah, itu yang dampaknya. Yang menjadi masukan saya Bu, agar tidak terjadi pembulian, salah satunya membuat rasa nyaman, lingkungan sekolah yang nyaman pada anak-anak kita. Seharusnya kita sebagai pengajar tugasnya cuma satu, kita menjadi teladan. Kebanyakan dari, bukan saya harap tidak di sini ya Bu ya, guru juga membuli. Iya, guru juga membuli secara verbal. Terima kasih Bu. Luar biasa. Memang itu intinya. Bully itu. Tadi mengawali di awal kan sudah saya sampaikan. Kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau nggak kita mulai dari diri kita? Kita aja juga nggak benar. Kalau lagi anak-anak. Sering memang terjadi di kelas. Ketika anak tidak mengerjakan tugasnya, ataupun kita menyuruh anak-anak, nah, ibu minta tolong ambilkan buku di perpustakaan, minta sama ibu kita ya di perpustakaan, iya, dia kan dia. Tapi kok nggak datang-datang, gitu. Pernah nggak terjadi? Nggak usah buku latar apa, ini antarkan ke sana, gitu ya, sama ibu ini ya. Sebenarnya kita menyuruh dia itu sudah termasuk itu literasi numerasi. Iya, biar paham dia kalimat itu, biar ada komunikasi baiknya dengan guru yang lain. Itu sudah menciptakan literasi numerasi. Tapi kita tunggu kok nggak datang-datang. Akhirnya kita tolong kan. Ada dari mana dan kantor atau di mana bermain dan kemana. Jadi kita tanya kenapa kan? Ibu ada nggak di rumah? Kenapa nggak tahu? Malah satu bu. Ada nggak kayak gitu? Nggak tahu aku nggak kenal langsung itu. Ada nggak kayak gitu? Melawan. Karena dia nggak terbawa dari rumah. Makanya kita ini, para guru ini harus benar-benar memahami latar belakang si anak. Seluruh siswa kita harus kita pahami latar belakang supaya tahu kita apa yang kita lakukan di kelas. Karena ini perundungan ini kita mulai dari diri kita sendiri, dari kelas dulu dimulai. Ya Bapak dan Ibu ya. Dimulai dulu dari diri kita, dimulai dari dalam kelas. Kita pastikan anak-anak kita itu nyaman belajar bersama kita. Jika selama ini pernah mengucapkan hal-hal ataupun kata-kata yang kurang tepat untuk anak-anak kita hilangkan. Mudah-mudahan tidak ada bully di sekolah. Amin, amin, amin. Tentu kegiatan ataupun seluruh tema yang kita bangun, yang kita sampaikan di dalam PMO sekolah ini, kita kembangkan di kompleks masing-masing. Kompleks KPA pasti dengan pasti dan seluruh kompleks ketika kita ada rapat seperti ini. Ya Bapak dan Ibu, itu harapan saya. Kompleks kita tetap hidupkan, semangat kita semua. Saya doakan semua jadi guru penggerak. Mari bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, guru adalah pewaris para nabi. Jadi wariskanlah yang baik, karena nabimu itu nabi kita tidak melukai orang-orang yang menghardik saudaranya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu telah menyampaikan materi mengenai pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah kita di penghujung acara pada pagi hari ini, terima kasih banyak kepada Ibu Dewi yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua.
juga dengan pantun. Saya, Bapak Ibu semuanya tolong jawab cakep. Maksa nih, maksa Pak. Burung nuri terbang tinggi. Terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita selalu bahagia. Baik, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kebetulan masih bulan Syawal ya Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.